Assalamualaikum Pak Agri. Waalaikumsalam Bu Fitri. Gimana kabarnya nih Pak Agri? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Fitri, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehingga kita bisa bertemu ya Pak Agri ya. Masya Allah. Baik Pak Agri, saya kesini ada maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas keterkaitan calon guru penggerak di angkatan 11 Pak Agri. Saya akan melakukan beberapa tahapan kegiatan ini Pak. Salah satu awal yaitu pra-observasi, observasi, dan nanti akan ada pasca observasi. Mohon bantuannya untuk melaksanakan tugas ini ya Pak ya. Baik Pak, saat ini yang kita lakukan adalah saya ingin mewawancarai Pak Agri keterkaitan dengan pra-observasi. Artinya sebelum saya mengobservasi Pak Agri, saya melakukan pra-observasi dulu ini Bapak. Insya Allah siap ya Pak ya? Selalu siap. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama, Agri ini guru kelas 3 ya? Iya. Kelas 3 apa Pak? Alhamdulillah saya sekarang diamati sebagai wali kelas 3G. 3G ya. Baik, rencana Bapak nih ya, keterkaitan nanti akan saya lakukan observasi mengajar di kelas. Bapak sudah menentukan satu tujuan pembelajarannya. Jadi mata pelajaran apa dan tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak siapkan? Baik, yang saya akan siapkan yaitu pembelajaran matematika dengan tujuan pembelajarannya tentunya peserta didik dapat mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari benda yang konkret ya, dengan tepat gitu. Lalu ada pula peserta didik dapat menentukan sebuah pecahan sebagai bagian dari yang utuh gitu. Dan ada pula tujuan lainnya yaitu peserta didik ini dapat menyajikan pecahan menggunakan benda konkret ya, dengan benar, dengan tepat gitu, seperti itu. Baik, artinya tujuan pembelajaran ini dibuat untuk identifikasi ya Pak ya, mengidentifikasi tentang pecahan dengan menggunakan benda-benda konkret agar mudah dipahami oleh peserta didik. Baik Bapak. Ada tujuan pembelajaran tadi Bapak. Area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Agri itu yang seperti apa? Untuk area pengembangan yang hendak saya ingin capai, yang pertama tentunya memperdalam pengetahuan setiap siswa ya, dalam materi pecahan ini, yaitu pecahan senilai. Itu anak-anak ini biar paham bagaimana soal-soal pecahan. Lalu yang kedua, menerapkan kemampuan dari setiap anak untuk khususnya kemampuan dalam matematik dalam kehidupan sehari-hari agar anak-anak bisa tergambarkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Betul ya Pak, karena matematika itu tidak bisa lepas dari kegiatan kita sehari-hari ya Pak. Keluar rumah sudah matematika ya, betul ya Pak. Jadi artinya mempermudah anak untuk mempelajari matematika sehingga tidak beranggapan bahwasannya matematika itu sulit. Bahkan matematika itu bisa yang menyenangkan ya Pak ya. Baik, dengan area pengembangan yang Pak Agri jelaskan tadi, adakah strategi yang dipersiapkan oleh Pak Agri untuk semua ini Pak? Baik, untuk strategi yang saya persiapkan untuk nanti yaitu kita sebagai guru dapat menggunakan media, entah itu PowerPoint ya, menampilkan berbagai gambar yang menarik dan simbol-simbol untuk menggali kemampuan siswa tentang pecahan agar reaksi anak dalam minat pembelajaran matematika ini semakin tinggi, semakin wah semangat saya mau belajar gitu. Lalu ada pula saya sebagai guru ini dapat menggunakan metodenya itu secara diskusi ya, tanya jawab dan presentasi untuk mempermudah anak dalam proses pembelajaran juga. Lalu ada yang terakhir yaitu kita sebagai guru ini akan menerapkan metode
discovery learning dengan pendekatan pembelajaran. Nah, pembelajaran seperti apa? Pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional seperti itu. Luar biasa ya Pak ya, strategi yang dipersiapkan ini sangat matang. Semoga nanti pelaksanaannya juga sesuai dengan harapan. Artinya Bapak menggunakan pendekatan-pendekatan tadi seperti apa namanya PSE ya Pak ya, pembelajaran sosial emosional akan tampak di sana, pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan penunjang yaitu PPT, video pembelajaran yang menarik, bahkan menggunakan benda-benda konkret. Iya, luar biasa Pak strategi yang dipersiapkan Pak Agri ini. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan sesuai dengan harapan kita, karena saya lihat nih ya, dari area pengembangan Pak Agri yang dilakukan, strategi yang dipersiapkan ini benar-benar bagus Pak Agri. Saya apresiasi untuk hal ini, dan saya tunggu nih kira-kira kapan kita akan melaksanakan observasi ini Pak. Baik, insya Allah saya rencanakan untuk pelaksanaan observasi ini saya siap minggu depan kita laksanakan. Oh baik Pak Agri, jadi nanti kita komunikasi lagi. Betul, Bapak siapnya di minggu depan, saya pun akan mempersiapkan waktu. Mohon izin Pak Agri, jadi nanti Pak Agri ngajar, saya ada di dalam nih Pak Agri untuk melakukan observasi dengan tujuan memenuhi tugas calon guru penggerak. Terima kasih loh Pak Agri, sudah sangat membantu bagi saya. Semoga nanti kita dipertemukan di observasi, semua berjalan dengan lancar sesuai harapan kita semua ya Pak Agri. Baik Pak Agri, saya akhiri wawancara pra-observasi ini dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita dapat kumpul lagi, teman-teman dapat ke sekolah lagi ya, dengan keadaan sehat walafiat. Nah, baik, seperti biasa teman-teman, sebelum melaksanakan pembelajaran kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemudahan dalam proses pembelajaran kita. Maka dari itu, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya silakan memimpin doa teman-temannya di kelas. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran dan
kita tadi sudah berdoa, sekarang Bapak tanya, di sini siapa yang tidak sekolah teman-teman kita? Siapa lagi? Arahnya ada yang tahu kenapa? Sakit. Teman-teman di sini sudah nengok teman kita yang sedang sakit? Nah, tahu gak teman-teman? Ada pahala ketika kita menengok orang yang sakit. Menurut hadis riwayat At-Tirmidzi, barang siapa yang menengok saudara, teman, ataupun kerabat kita yang menengoknya di pagi hari, maka ada 70.000 malaikat mendoakan kebaikan kepada kita dari pagi sampai sore hari. Bayangkan 70.000 malaikat mendoakannya semua tentang kebaikan kita. Kita jadi pintar, jadi anak soleh-soleha, ya, dan banyak pula. Begitupun ketika kita nengoknya dari sore hari, ya, maka ada 70.000 malaikat mendoakan kebaikan dari sore sampai pagi hari. Tuh, ya, itu hanya menengok. Banyak sekali malaikat mendoakan kebaikan kepada kita. Nah, nanti teman-teman boleh nanti pas pulang, apa saya jauh nih Pak nengoknya, sekarang mudah lewat video call. Nah, kita telepon, apa kabar? Gimana kabarnya, sehat? Dan itu motivasi untuk cepat sembuh. Nah, di situ walaupun kita hanya sekedar video call, itu tetap kita mendapatkan pahala malaikat mencatat kebaikan kita. Ya. Selain yang sakit ada lagi? Tidak ada lagi? Oke, baik. Mudah-mudahan teman kita yang hari ini sakit, semoga Allah sembuhkan, dan semoga kita semua yang ada di sekolah ini mudah-mudahan terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, selanjutnya, baik teman-teman, kita sudah sama-sama berdoa, kita sudah mengajar kehadirannya. Sekarang di sini Bapak akan mengajar kalian, ya, akan mengajar kalian pembelajaran untuk materi pecahan di dalam pembelajaran matematika. Sebelum itu Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran ini, ya. Yang pertama, teman-teman di sini nanti akan dapat mengidentifikasi bagaimana bentuk-bentuk pecahan biasa dan bergantinya pecahan. Selanjutnya nanti teman-teman akan menentukan sama-sama dengan teman kelompoknya, menentukan dan apa saja sih bentuk pecahan itu, ya. Dan selanjutnya lagi teman-teman di sini dapat menyajikan bentuk-bentuk pecahan, ya, pecahan satu dan pecahan senilai. Nanti teman-teman mengerjakan di KPD juga sama-sama mengerjakan tugas. Di sini Bapak akan menampilkan dulu apa sih itu bentuk pecahan. Kenalkan di kelas 3 ini dari pecahan sederhana, ya. Teman-teman nanti sama-sama dapat memperhatikan yang disampaikan Bapak. Nah, di sini apa sih itu pecahan? Nah, tentang pecahan apa saja yang teman-teman kenal, yang tahu? Pecahan senilai, pecahan dengan punya sama ataupun penjulangnya yang sama. Baik, biar lebih memperkuat lagi pengetahuan kita tentang pecahan. Yang pertama di sini ada pecahan ini adalah merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Tentunya banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Itu dalam bentuk pecahan, baik itu benda, barang, ataupun makanan yang pernah dipotong-potong membentuk sebuah pecahan. Nah, selanjutnya bilangan pecahan juga dapat digunakan, ya, dalam menyatakan
suatu bagian atau benda. Misalkan teman-teman punya pizza, siapa di sini yang suka makan pizza? Masya Allah. Nah, pizza itu kan biasanya di sana dipotong-potong dulu, ya, dari bentuk lingkaran terus dipotong-potong. Tapi dipotong-potongnya itu simetris semua, ya, sama rata. Nah, selanjutnya pecahan juga dapat digunakan menyatakan suatu bagian atau kelompok benda. Di sini misalkan ada angka 2 dan 3. Nah, angka 2 dan 3 ini dibedakan dengan tempatnya, ya. Dibedakan dengan tempatnya. Ini adalah 2 dan ini 3. 2 ini sebagai angka pendulang, ya. Angka pendulang ini dia bertempatan di atas dari garis ini. Dan 3 ini sebagai penyebut. Jadi teman-teman bisa membedakan apa sih itu pecahan, terus angka yang di atas apa, terus angka yang di bawah apa, ya. Nah, dari sini teman-teman dapat mengetahui bagaimana itu bentuk pecahan. Nah, selanjutnya teman-teman nanti kita akan sama-sama, ya, sama-sama seperti yang sudah Bapak sampaikan di depan. Teman-teman akan belajar bagaimana bentuk-bentuk pecahan satu ataupun pecahan senilai. Nah, pecahan senilai ini teman-teman juga nanti dapat membandingkan. Contoh Bapak di depan ada sebuah pizza itu dipotong menjadi 2 bagian. Jadi teman-teman, Pak, saya senang pizza, Pak, setiap pulang sekolah saya beli. Tapi saya dibagi sama rata karena di rumah ada 4 orang, ayah, ibu, saya dan adik, ya. Nah, namun di sini Bapak contohkan dulu kenapa sih ada tentang pecahan ini. Nah, dari contohnya di depan, dari sebuah potongan pizza ini dinyatakan sebagai pecahan karena dari awalnya bentuk sempurna ini dipotong menjadi beberapa bagian. Kalau di depan dipotong menjadi 2 bagian, yaitu jadi masing-masing setengah atau 1/2. Bunda saya buat kue itu dipotong menjadi beberapa bagian, disamaratakan dengan jumlah anggota keluarga di rumah, ya. Nah, jadi ada fungsinya juga apa? Kita berbuat adil sesuai dengan nilai Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus adil sama rata. Jangan sampai ada saya masih kecil, saya bagiannya paling besar, jangan, ya. Jadi harus sama rata. Baik, selanjutnya di sini teman-teman nanti akan sama-sama melihat, ya, bagaimana bentuk pecahan dari masing-masing kelompok. Nanti Bapak akan bagi dulu, ya. Dari setiap kelompok nanti akan bekerja sama dalam menuntaskan tugas-tugas yang nanti akan disampaikan dan kalian akan mengerjakan dalam RPD. Jadi Bapak mempunyai sebuah semangat. Nah, semangat ini Bapak akan pernah menjadi, kira-kira teman-teman di sini ada yang pecahan ini berapa? Ini adalah 1/2 dan 1/2. Tapi bagaimana ketika misalkan Bapak potong lagi menjadi, nah, menjadi 1/4, masing-masing menjadi 1/4. Jadi 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Tapi bagaimana misalkan dari keempat potongan
semangka ini Bapak bagikan ke 2 orang. Misalkan yang satu Bapak bagikan ke Alvaro, bagi 1 potong dibagikan ke Nisa. Bapak mau bagi ini 1 lagi kasih ke Nara. Kira-kira sisa potongan semangka yang Bapak miliki berapa? Yang sudah dimakan 3/4. Lalu potongan semangka yang sisanya untuk Bapak berapa? Berarti dalam bentuk pecahannya adalah 1/4. Nah, semangka ini Bapak potong lagi. Nah, jadi berapa potong? 1/8. Kenapa sih jadi 1/8? Nah, karena 1/8 ini ya, dari 1 buah semangka ini dipotong menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 ini sebagai angka berbilang, di mana 1 ini menunjukkan 1 buah bendanya. Sedangkan 8 ini sebagai angka penyebut. Kenapa sebagai angka penyebut? Yaitu sebagai angka potongan yang sudah dibagi-bagi. Ya, nah jadi ini yang disebut dengan bentuk pecahan. Ya, nanti teman-teman sama-sama bisa mengetahuinya. Baik, selanjutnya teman-teman di sini Bapak akan bagi kelompok dulu, ya. Bapak bagi kelompok dulu secara acak, ya. Mana kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, kita bentuk langsung saja. Kelompok sebelah kanan Bapak itu kelompok 1, dan tengah kelompok 2, yang sebelah kiri yaitu kelompok 3. Nanti teman-teman di sini akan mendapatkan sebuah LKPD di mana teman-teman akan mengerjakan secara berkelompok, ya, berkelompok yaitu bekerja bersama-sama menyelesaikan tugasnya. Jika ada yang masing-masing semua mengerjakan dengan baik. Baik, Bapak akan bagikan dulu LKPD-nya. Teman-teman di sini nanti akan mengisi nama kelompoknya, lalu kelompok berapa, kedua kelompoknya siapa, ya. Nanti sama-sama akan menyelesaikan. Baik, silakan ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Silakan. Baik, langsung teman-teman ditulis untuk nama kelompoknya. Selanjutnya di situ anggotanya siapa saja, silakan ditulis.
angkat kedua tangannya. Oke. Tangan kanan memegang hidung. Tangan kiri memegang telinga. Ya. Sekarang nanti kebalikannya, tangan kiri pegang hidung, tangan kanan pegang telinga. Ya, paham? Coba sekali angkat dulu tangannya. Tangan kanan pegang hidung, harus sepasang. Ya, tangan kanan pegang hidung berarti yang kiri otomatis ke telinga. Oke, ulangi lagi, belum fokus. Tangan kanan pegang telinga, tangan kiri pegang hidung, tangan kanan pegang telinga, tangan kiri pegang hidung. Oke, sekali lagi. Angkat tangannya. Tangan kanan pegang hidung, tangan kanan pegang telinga, tangan kiri pegang hidung. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi teman-teman di sini harus fokus dulu bagaimana mengkondisikan pikiran kita. Ya. Walaupun kita dari pagi sampai siang itu harus belajar, tapi tetap kita harus semangat, harus fokus. Ya. Baik. Selanjutnya teman-teman di sini akan masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman kelompoknya. Baik, di sini siap kelompok mana dulu? Kelompok 2 dulu deh. Silakan kelompok 2 ke depan. Baik, silakan perkenalkan kelompok berapa. Lalu anggotanya siapa saja. Silakan. Yang lainnya dengarkan teman-teman yang sedang diskusi di depan. Presentasikan juga ya bagaimana sih bentuk pecahan itu kita dapat mengetahui dalam kehidupan sehari-hari dari semua apa yang kita temukan di lingkungan kita. Selanjutnya sebelum kita berefleksi, teman-teman di sini ada yang mau bertanya dulu tentang pecahan? Teman-teman di sini ada yang mau bertanya dulu tentang bagaimana itu pecahan? Baik, kalau tidak, selanjutnya teman-teman di sini Bapak akan bahas dulu atau evaluasi dulu pembelajaran kita hari ini. Kita sama-sama. Tadi coba teman-teman di sini ada yang masih ingat apa itu pecahan? Ada yang tahu? Pecahan adalah bentuk yang terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, masing-masing itu tergantung kita mau pokoknya berapa. Kita akan tutup ya kegiatan pembelajaran hari ini. Kita teman-teman sama-sama akan berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Subhanallah
bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di hari besok. Dadah. Baik, assalamualaikum Bu Imas. Waalaikumsalam juga Pak Adri. Alhamdulillah akhirnya kita bertemu di ruangan kelas saya, kelas 5B SD Al-Kausar. Baik Bu Imas, izinkan saya hari ini untuk melakukan percakapan pasca observasi kepada Bapak Adri, karena saya sudah melakukan pra-observasi dan sudah melaksanakan observasinya juga ya Pak Adri ya. Alhamdulillah sudah berjalan lancar Ibu. Baik Pak Adri, sebaiknya kita mulai saja percakapan kita hari ini ya. Pasca observasi kelas, bahwasannya Pak Adri sudah melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga sudah melihatnya sungguh luar biasa ya Pak Adri, guru hebat, terus berkembang demi kemajuan anak-anak bangsa. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari saya Pak Adri. Yang pertama, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pembelajaran anak-anak di kelas? Baik, kendala saat hambatan saat pembelajaran di kelas yang pertama tentunya dalam mengkondisikan murid. Ya. Dimana memang murid anak-anak yang saya ajari itu tentunya masih di bawah umur 10 tahun, sehingga perlu kita ekstra untuk mengkondisikan tentunya dalam bekerja kelompok seperti pembelajaran kemarin, dimana anak-anak ini memang terus harus kita bantu untuk fokus, untuk bagaimana berkelompok yang baik seperti itu, dan juga mengakomodir dan memfasilitasi kebutuhan setiap murid, karena setiap murid itu tidak semuanya sama mereka dalam proses pembelajarannya, apakah perlu dengan tayangan suatu film kah atau yang lainnya. Luar biasa Pak Adri ya. Memang kondisi anak kelas 3 itu berbeda dengan anak-anak yang kelas tinggi ya Pak Adri. Mengkondisikan kelas itu ya yang harus diutamakan ya. Baik Bapak, pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Adri dengan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin Bapak? Ya, untuk perasaannya ya alhamdulillah dalam melaksanakan pembelajaran kemarin kegiatan sangat senang gitu ya, sangat senang, namun memang ada sedikit yang menurut saya kurang puas ya, namun ya insya Allah kedepannya saya akan terus berusaha lebih baik bagaimana meningkatkan minat belajar anak-anak dan bagaimana anak-anak itu bisa mengikuti pembelajarannya dengan tertib. Betul ya Pak ya, jadi artinya setiap apapun yang kita lakukan kita dapat merefleksikannya guna perbaikan diri kita sendiri. Baik Bapak, pertanyaan yang terakhir ini, bagaimana respon murid-murid Bapak di kelas setelah Bapak melakukan pembelajaran dengan menggunakan model-model pembelajaran yang seperti Bapak lakukan kemarin? Untuk merespon murid-murid dalam pembelajaran kemarin tentunya kita memberikan motivasi pembelajaran kepada siswa agar minat untuk belajar itu meningkat, karena tentunya dalam menyimak suatu pembelajaran ya atau bisa dibantu dengan penayangan suatu gambar, video pembelajaran itu untuk memudahkan anak-anak. Lalu murid-murid merasa senang dengan kegiatan pembelajaran, dengan discovery dan learning dengan pendekatan pembelajaran, dan diferensiasi juga pembelajaran emosional, sosial emosional atau biasa kita sebut PSE. Nah, itu untuk membantu respon murid untuk mau belajar juga. Baik Bapak, saya juga sudah melihat kemarin ya PSE itu pembelajaran sosial emosionalnya sudah tampak bagaimana Bapak memanajemen diri ya, melatih anak, membimbing anak dalam kesabaran, berdoa
religinya sudah terlihat, sudah tampak terlihat dengan pendekatan berdiferensiasi, berpihak kepada anak itu sudah tampak. Teruskan ya Pak ya, semoga kedepannya lebih baik. Iya, yang keterkaitan dengan pasca observasi sebelum saya akhiri, apa tindak lanjut dari rencana Pak Agri ke depannya ini Pak Agri? Untuk tindak lanjut ke depannya tentunya proses pembelajaran akan dilaksanakan sebagai bahan evaluasi ya, dan perbaikan untuk ke depannya. Bagaimana saya harus lebih jangan puas dengan hasil yang sebelumnya. Jadi kita harus mau mengupgrade diri agar memaksimalkan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan juga. Lalu memperbaiki rencana pembelajaran dalam menyiapkan bahan ajar, perangkat pendukung ya, dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid gitu. Dan lalu ada lagi kita memperbaiki strategi dan pendekatan pembelajaran yang berbeda di setiap harinya gitu, untuk setiap materi dan meningkatkan minat belajar siswa juga. Bagaimana kita harus bisa mendorong semangat anak dan minat anak dalam pembelajaran. Bagus sekali Pak Agri ya, rencana tindak lanjutnya itu ya sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya lebih baik lagi, terus memperbaiki rencana pembelajaran, menyiapkan bahan ajar, perangkat pendukung lainnya. Sepertinya jika semua guru di Indonesia ini seperti Pak Agri mau merefleksi semua kegiatan, memperbaikinya kembali, guru bergerak Indonesia maju ini pastinya ya Pak. Iya, strategi yang Bapak gunakan juga akan berbeda di setiap materi. Artinya ketika hari ini belajar matematika, otomatis strategi yang Bapak gunakan itu berbeda ya Pak ya. Dengan hari esok pembelajaran bahasa Indonesia, menyesuaikan dengan pembelajaran materi pada saat itu. Baik Bapak, sungguh hebat. Insya Allah kedepannya pasti sukses. Amin. Terima kasih banyak. Saya sudah melakukan observasinya, pasca observasi di kelas, dan saya akan melanjutkan kegiatan hari ini dengan ibu pendamping saya. Baik Pak Agri, saya akhiri dulu pembicaraan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah melakukan pasca observasi dengan mereka sejawat Pak Agri ya, yang sangat luar biasa, sangat hebat. Jadi sudah melakukan coaching kepada Pak Agri dengan memakai data coaching yang luar biasa yang sudah begitu pelajari, yang sudah begitu dapat dari Ibu fasilitator, dan tentunya dengan membaca modul yang telah dipelajari. Baik Bu Fitri, di dalam Bu Fitri memberikan latihan coaching kepada Pak Agri dari mulai pra-observasi, observasi, sampai pada pasca observasi itu. Bagaimana, apakah sudah berjalan baik dengan percakapannya sesuai dengan apa yang Bu Fitri dapat, apa yang kompetensi Bu Fitri yang dimiliki untuk melakukan teknik coaching kepada Pak Agri. Baik Ibu, saya sudah melakukan praktek coaching ini bersama Bapak Agri. Alhamdulillah pembicaraan sudah terjadi dua arah, karena saya juga mengikuti aturan yang sudah diterapkan dari ilmu yang sudah saya dapat dengan coaching menggunakan alur Tirta itu. Jadi percakapan saya dengan Pak Agri itu adanya kemitraan antara coach dengan moce, berkolaborasi, bersinergi untuk menemukan suatu solusi dari seorang coach, menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seperti tadi pasca observasi Pak Agri ini sudah mengetahui kekurangan-kekurangan pada saat mengajar, yaitu bagaimana memanajemen kelas. Pak Agri menyadari bahwasannya anak-anak kelas 3 yang masih terhitung kelas rendah memang masih happy, masih senang bermain. Jadi ketika kerja kelompok itu anak-anak itu ya ada yang fokus, ada juga yang bermain, seperti itu Bu. Jadi insya Allah kemitraan kita sudah terjalin, percakapan
coaching ini berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Mbak Ibu. Itu masih ada nggak yang harus diperbaiki dari teknik Bu Dewi dalam melakukan coaching kepada rekan sejawatnya yaitu Pak Adi? Pasti Bu, setiap segala sesuatu itu apa yang kita lakukan itu kita tidak merasa puas. Bukan berarti kita tidak bisa menampilkan yang terbaik, tapi begitu banyak kekurangan. Semakin kita mengetahui ilmu, bahwasanya semakin banyak kekurangan. Contohnya dengan kegiatan coaching ini, saya merasa masih harus banyak belajar dengan memberikan solusi atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi seorang coach itu tidak boleh memberikan solusi, harus coachnya sendiri yang memberikan solusi dari masalahnya sendiri. Kadangkala kita sebagai manusia, sebagai coach itu nggak sadar keluar dari mulut kita memberikan solusi dari permasalahan. Sementara dengan ilmu yang sudah kita terapkan, sudah diperoleh dari pembelajaran calon guru penggerak ini, seorang coach tidak diperbolehkan memberikan solusi kepada seorang coaching. Jadi saya ingin belajar terus bagaimana menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mengetahui segala kekuatan yang dimiliki oleh coach, sehingga saya tahu bahwa seorang coach ini memiliki potensi yang luar biasa. Ya, tidak ada seorang calon guru luar biasa, hebat ya. Karena ibu PP-nya, pendampingnya juga luar biasa. Yang itu rasakan waktu kegiatan coaching kepada Pak Adi itu apa yang ibu rasakan? Apa senang? Apa Fitri merasa terbebani atau gimana? Baik ibu. Yang pertama pasti kita itu yang namanya akan melakukan sesuatu itu pasti ada rasa canggung, tidak enak. Tetapi karena memang kita ada tuntutan harus belajar, melaksanakan guna kebaikan, ternyata apa yang menjadi kekhawatiran kita itu tidak terjadi ibu. Bahkan happy ya Pak Agri ya, mengalir seperti biasa. Sama mungkin Pak Agri pun merasakan awalnya itu agak canggung nih, agak ini. Tapi ternyata ketika kita melakukan kegiatan coaching ini dengan menerapkan alur tirta, kita ya seperti ngobrol biasa, mengalir seperti itu ibu. Jadi yang pasti bagi saya pribadi, saya sangat senang bisa berbagi dengan Pak Agri, paling tidak menambah pengetahuan saya, karena setiap guru itu memiliki cara dan teknik berbeda-beda. Pak Agri, terima kasih kegiatan pasca observasi coachingnya Bu Fitri berakhir hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya. Pak Agri juga bisa mencontoh apa yang dilakukan dari Bu Fitri, praktik dari Bu Fitri. Mudah-mudahan Bu Fitri sebagai calon guru penggerak bisa